Ini momen apa sih itu sebetulnya di Jepang ini? Ini jadi Samurai Koi ini satu-satunya dealer di Indonesia yang bisa membawa nama customernya mendapatkan gelar Grand Champion A, ya, betul ya? Iya, betul. Grand Champion A di show terbaik di Jepang dan dunia, yaitu All Japan tahun 2013. Hai, nah teman-teman, kali ini kita sangat bersyukur sekali Norma. Jadi hari ini kita ada di kota Bandung. Oke. Nah, Bandung ini memang nggak tahu sudah seperti kota kedua saya. Jadi terhadap saya pribadi maupun Blaze Group ini, sebetulnya Bandung ini kalau kita ngelihat historinya sejak saya mulai ke Bandung pertama untuk masalah koi ya tahun 2012, 2013-an itu saya mengalami banyak pembelajaran di kota ini. Banyak histori juga. Banyak histori. Ya, saya di perbankan dulu cukup lama juga sebelum di dunia koi ini. 13 tahun saya di perbankan, di OCBC dan UOB. Waktu magang 2 tahun pertama juga di kota Bandung. Nah, koi juga sama. Dulu Blaze, kalau sebelum kita flashback sedikit, saya mulai start 2010 sampai 2013 itu jalan sendiri. Rata-rata masih kan lokal lah ya, intinya yang cukupan-cukupan aja kita waktu itu. Nah, mulai kenal import itu antara 2013 akhir sampai 14 di Bandung juga pertama kali. Nah, mungkin teman-teman langsung aja supaya nggak penasaran, kita ada di Samurai Koi Center. Nah, oke teman-teman ya, jadi kalau saya boleh sedikit flashback, beliau ini Mr. Kiki Sutarki, itu awal saya kenal beliau itu sekitar 2013 akhir, awal 2014 lah, begitu. Jadi dulu itu saya sering salah, dalam artian salah itu namanya orang belajar ya. Jadi saya karena otodidak, dulu saya beranggapan bahwa koi yang bagus itu hanya dari body. Intinya singkat kata begitu. Boleh. Makanya ikan saya puspakan, saya gemukin apa segala macam, saya berangkatin show, kalah terus. Gitu loh, kok ini apa yang salah gitu ya. Bahkan saya sempat berpikir apa jangan-jangan dealer-dealer yang ikannya juara itu mungkin deket ya sama juri ya. Ini negatif thinking saya ya waktu itu ya. Ini salah ya, jangan ditiru ya teman-teman. Nah, saya ketemu beliau pertama kali. Memang saya waktu itu berangkat ke sini juga dari nol ya Norma ya. Untuk tahun 2013-14 itu secara kemampuan finansial, market, customer, Blaze pun itu belum kayak sekarang lah gitu lah. Nah, beliau ini banyak kasih masukan dan pembelajaran ke saya. Dan beliau tadi juga ngingetin saya bahwa memang koi show itu sebuah tempat pembelajaran yang bagus sekali untuk teman-teman yang mau sebagai hobi koi, seller koi, dealer koi, breeder koi. Itu pembelajaran paling bagus tuh di show. Oke. Kenapa teman-teman? Karena kita sudah langsung ikan the best-nya itu kita lihat langsung dengan mata kepala kita langsung di arena. Gitu loh. Kadang kita kalau dari foto video apa itu kan tidak bisa mewakili 100% ya. Tapi kalau udah ke arena show, teman-teman mau lihat quality ikan-ikan yang juara, ikan-ikan yang champion, ya itu sebetulnya sudah jadi proses pembelajaran. Tadi Kok Kiki juga ngingetin saya, memang salah satu faktor positifnya sekarang show ini sangat banyak sekali teman-teman. 1 bulan bisa 4 kali, kadang 5 kali, bisa 6 kali. Sebetulnya ada nilai plus di mana kalau kita sebagai penghobi, seller, dealer, terutama yang baru, itu adalah wadah atau wahana untuk pembelajaran yang bagus sekali. Nah, mungkin teman-teman kalau saya ini mumpung ada di
Bandung, tadi kita nganter customer Jakarta yang kolamnya barusan jadi, yang kemarin pakai RDF yang sempat ramai juga nanya ke kita spek fasilitasnya dan lain-lain. Nanti Norma coba tampilin kolamnya. Nah, sempat ambil beberapa ikan dari Bless, tapi saya tuh orangnya lebih mendingan ngomong fair. Nah, saya juga ngomong sama beliau, Pak, koleksi-koleksi Bless yang terbaik ini aja. Yang lainnya terus terang udah bukan kelasnya beliau gitu. Makanya saya langsung kontak beliau, Pak Kiki, kita janjian hari ini. Tadi beliau langsung milih beberapa, udah ketemu sekitar 5-6 ekor yang cocok. Ya, nanti yang berikutnya ada lagi, kita mau pilih-pilih lagi. Nah, kesempatan kali ini teman-teman, topiknya, temanya adalah kita mau membahas mengenai quality, teman-teman. Quality? Ya, quality. Jadi sekali lagi teman-teman, koi itu memang seni, memang art, memang keindahan, memang hobi. Tapi ada yang namanya gradingnya atau kualitasnya juga. Jadi sekali lagi teman-teman, terkadang yang mau saya sharingkan dan edukasikan di sini gitu, bahwa sebuah kualitas atau quality itu akan berbanding lurus dengan harganya. Betul. Jadi sebetulnya koi itu nggak boleh ada istilah mahal murah, nggak ada. Nyatanya tadi kamu lihat tuh ikan-ikan yang dipilih beliau. Ini berapa 100, ini berapa 70, ini berapa 90, ini berapa 50 sekian. Oke. Nah, sekali lagi, karena memang secara finansial dan secara kualitinya ketemu. Gitu loh. Jadi dia kalau memang merasa mahal pasti nggak mau dong. Nggak semua orang mau beli ikan yang puluhan, apalagi yang sampai ratusan juta. Bahkan di dunia koi ini kalau teman-teman mau searching di YouTube, yang harga miliaran juga banyak gitu. Nah, kadang orang sering berpikirnya begini, wah ini jangan-jangan gorengan nih, wah ini jangan-jangan harganya ditinggi-tinggiin apa segala macam. Ya sebetulnya teman-teman, kalau sudah teman-teman menggeluti di dunia koi, intinya harga dan kualitas itu berbanding lurus gitu loh, mau lokal mau import. Dan kebetulan Samurai Koi ini adalah full import, tidak ada lokal. Nggak ada lokal. Ya, jadi semua ikan yang di Samurai Koi Center Bandung ini, dan kita ada di fasilitas yang Cianjuang, ini ikan-ikan the best-nya ini semuanya di sini. Ya, nah supaya teman-teman lebih bisa belajar dan mengenal ikan-ikan yang quality, nanti kita akan dipandu oleh anaknya beliau. Yuk kita masuk ke dalam ya. Oke. Nah, ini momen yang sangat jarang sekali. Jadi kebetulan saya pun ini tipenya orangnya juga nggak enak, Norma. Kalau kita cuma main-main doang ke dealer terus nggak beli nggak apa. Kalau saya itu juga karena kan saya juga dealer gitu loh. Jadi ya memang sebisa mungkin saya mengupayakan kalau saya bawa customer ke sini, kalau saya ke sini, memang kita ada keperluan juga. Selain silaturahmi ya kita memang ada keperluan. Nah, kita intinya hari ini tuh tadi habis nganter customer untuk pilih-pilih ikan yang premium untuk kolam baru. Nanti yang berikutnya kita juga akan balik sini kemungkinan minggu depan lagi. Nah, sekalian saya kepengen nunjukin, inilah teman-teman bisa lihat. Norma shoot dulu ke arah sana. Ini adalah salah satu fasilitas dari Samurai Koi Center yang the best quality-nya, koinya, itu rata-rata dikiting di sini. Ya, nah nanti kita akan ngobrol dengan anak beliau. Jadi beliau ini, Pak Kiki ini sudah ada regenerasinya, ada 2 orang anaknya yang aktif juga sekarang di perkoian, dalam artian membantu untuk ibaratnya mengembangkan Samurai Koi Center ini. Ya, yang pertama ada Andrew, itu anak yang paling besar. Yang kedua ada Rosario atau Rio, itu yang paling kecil. Nanti kita akan ngobrol ya, yang pasti seru sekali. Yuk, saya pengen tunjukin dulu teman-teman. Yuk. Nah, Norma bisa lihat, ini mumpung ini juga topiknya pas. Teman-teman bisa lihat, saya selalu kalau ngomong kiblatnya Bless itu pun itu mengacunya selalu cari yang terbaiknya dulu. Betul. Ya, baik secara kiblatnya Jepang, dealer dan lain-lain. Saya tuh selalu kalau belajar saya cari yang terbaiknya dulu. Nah, udah itu saya ikutin. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, sekali lagi maaf ya, nanti jangan saya dianggap menyerang yang karantinanya nggak pakai ini ya, nggak. Nah, tapi intinya gini loh teman-teman. Teman-teman bisa belajar bahwa sekelas Samurai Koi yang saya bilang one of the best top dealer di Asia, bukan cuma Indonesia loh, di luar Jepang, Asia. Nggak main-main, ini skalanya udah internasional. Beliau karantina ikan-ikannya pakai vet semua, lihat. Ya, nggak ada yang pakai akuarium ya, sepakat ya sampai sini ya. Tapi saya sekali lagi, kalau teman-teman tetap ada yang mau pakai akuarium, monggo. Nah, sebetulnya kenapa sih akuarium ini, ikan ini rawan stres teman-teman? Karena kan kacanya bening, kadang lewat-lewat bayangan, suhu airnya juga nggak bisa lebih stabil dibandingin vet. Nah, teman-teman lihat, ini pakai vet semua nih. Dengan standar ada aerasi, filtrasi, dan segala macam tuh. Ikan juga nyaman nih, Norma yang ada ikannya di shoot. Tuh. Ini kebetulan nanti ikan-ikan yang akan turun show. Kita nanti akan bahas juga setelah ini. Nah, teman-teman bisa buktikan omongan saya ya. Kalau nanti nemu ada pakai akuarium satu aja di Samurai, nah tegur saya ya. Nah, ini intinya kan saya cuma pengen memberikan masukan bahwa
sebaiknya teman-teman penghobi juga tempat karantinanya usahakan pet. Mau yang terpal atau mau yang fiber itu terserah juga seperti itu. Nah ini lagi ada satu dealer Bandung juga, mungkin buat teman-teman koi lover udah nggak asing. Ini Mas Ega dari JRX Koi. Ya kawan kita juga nih pas lagi hunting di Samurai juga ya. Oke, nah mic-nya mana nih, saya tak ngomong ke Andrew. Andrew, nah ini anaknya beliau. Oke. Nah kita ngobrol-ngobrol dikit ya Andrew ya. Oke. Nah jadi teman-teman yang tadi saya bilang, intinya topik hari ini kita mau bahas mengenai quality Andrew. Oke. Ya quality. Jadi kalau Andrew mungkin boleh sedikit cerita, Samurai ini sebetulnya waktu Papa awal ngerintis ini udah dari tahun berapa sih Andrew? 2000 ya, kalau kita mulai officialnya Papa mulai tahun 2000. 2000 itu Papa mulai aktif dalam hal import dan import. cari koi-koi yang quality dari Jepang ya. Iya, betul. Ya, tuh. 2000 berarti berapa tahun? 23 tahun. Bless baru 13 tahun, masih belum ada apa-apanya. Nah, kalau Andrew boleh sedikit cerita sih, apa sih maksudnya yang menjadi kelebihan dari ikan-ikan koi, terutama yang import Jepang? Maksudnya kan kadang orang itu sering beranggapan bahwa kenapa sih kok koi itu bisa mahal dulu, kenapa kok harganya bisa ada yang puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, sampai miliar. Sebetulnya apa sih yang utamanya yang membedakan dulu? Mungkin koi Jepang itu apa ya, mahal karena mereka juga, kita ibaratnya kayak beli pengalaman mereka juga kan. Mereka breeding ya? udah puluhan tahun ya, dari mungkin bahkan ratusan tahun ya, mungkin udah, ya ratusan tahun gitu. Itu terus mereka juga ngehasilin jenis-jenis yang lain selain Gosanke, itu kan juga persilangannya udah nggak tahu berapa kali kan kita. Ya jadi kita koi mahal ya pasti salah satu faktornya awalnya karena itu. Lalu koi yang bagus itu sebenarnya dari sekian ribu fry ya, itu paling contoh kalau Sakai dari 20.000 fry dia cuma ambil 5%. Wih itu 5%. Cuma 5%. Itu udah yang dari yang diseleksi ya, masih ya, dan itu lagi. Masih dari 5% ini yang mereka jual itu masih ada grade-nya, dari kelas yang lumayan rada murah lah. Terus middle, nanti naik ke high class, terus ada yang buat lomba, itu kan dari 5% itu masih ada grade-grade lagi. Ya jadi ya memang kalau dibandingin mungkin koi lokal di Indonesia kan belum ada yang fasilitas, terus fry-nya, indukannya sebanyak di Jepang kita mungkin masih belum gitu. Ya kita masih kalah pengalaman. Iya, kalah pengalaman. Jadi yang menurut Andrew ini nomor satu itu yang menyebabkan mahalnya, yang pertama itu experience. Jadi experience parenting mereka, bloodline mereka, indukan mereka itu udah melalui proses yang panjang sekali. Yang kedua mengenai grading atau kualitas tadi. Mungkin kita lebih enaknya langsung tunjukin. Nah ini setahu saya kebetulan ikan-ikan yang memang sering turun di kontes ya, betul? Iya betul. Ini rata-rata lomba semua. Nah teman-teman bisa lihat ya, sekali lagi saya mungkin nanti kalau ada yang kurang Andrew boleh tambahin. Kalau kita lihat nomor satu, memang di sini kualitasnya terutama dari pola, pattern, kemudian anatomi dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat nih. Kalau dari habis lihat sini, lihat kolam blast jelek semua udah. Iya asli, dulu saya tuh ngomong sering sama anak-anak ya. Kalau saya kan maksudnya berusaha fair ya dulu. Mau kita memang kelasnya di mana, ya kita di situ. Tapi kalau memang Samurai ini memang saya tahu secara grade-nya dan kualitasnya itu jauh di atas kita, ya kita harus ngomong fair juga ini. Nah, Andrew boleh cerita nggak Andrew sebetulnya salah satu tips? Jadi kalau tadi yang Andrew cerita kan pertama kita cari bahan ikan atau ikannya yang bagus dulu tuh, ya kan. Kemudian dalam hal ikan sudah bagus itu kan banyak juga kasus yang orang nggak bisa ngerawatnya nih Bro. Nah nggak bisa ngerawatnya, kemudian ikannya jadi drop, jadi turun kualitas, bahkan sampai maaf ada yang bengkok, ada yang cacat. Sebetulnya salah satu tip paling pentingnya apa nih kuncinya untuk di ngerawat ikan-ikan yang premium? Sebetulnya ini kita intinya sih memelihara air ya kan. Oh, pelihara air. Pelihara air ya, kita itu dari ya kapasitas kolam kita, filter juga kalau bisa minimal itu 30% dari volume kolam lah. Kapasitas filter minimal 30% dari kapasitas kolam. Iya. Oke. Lalu medianya juga kita jangan yang, ya kalau kita mau long term ya media jangan yang asal gitu. Ya tuh kan, yang ngomong bukan saya doang loh ini. Nah ini anaknya beliau ini, saya sedikit cerita, Andrew ini adalah anak paling pertama ya dari Koriki ya.
Dan dia juga menurunkan segala ilmu apa yang Ko Kiki punya ini. Nah, ini Andrew nih sekarang nih. Nanti boleh minta kontaknya ya Andrew, kalau ada customer yang pengen nanya-nanya mengenai ikan untuk show yang premium, nanti kita juga cantumin ya, Norma dan teman-teman ya. Nah, terus ada satu yang menarik nih Andrew yang saya mau bahas, mungkin kayaknya Andrew juga tahu. Logo yang gede itu, spanduk yang besar. Nah, Andrew boleh cerita nggak sedikit, ini apa sih, momen apa nih Andrew sebetulnya Andrew? Karena saya ingat dari tahun 2014 waktu saya kesini, saya juga nanya sama papahnya, ini kalau nggak salah, sorry, 2016-an ya? Ini 2013. 2013 ya, bener ya. Berarti saya waktu pertama kesini udah ada. Ini momen apa sih Andrew sebetulnya di Jepang ini? Ini jadi ya momen pertama kali, dan mungkin masih sampai saat ini belum terpecahkan ya. Ya, Grand Champion di All Japan di Jepang ya, di Tokyo. Nah, ini saya tambahin, kalau saya kurang nanti Edu koreksi. Jadi Samurai Koi ini satu-satunya dealer di Indonesia yang bisa membawa nama customernya mendapatkan gelar Grand Champion A ya, betul ya? Iya, betul. Grand Champion A di show terbaik di Jepang dan dunia, yaitu All Japan tahun 2013. Ya, ini legend, dan ownernya maupun Pak Kikinya dan dealernya ini legend semua, living legend semua nih. Tuh, teman-teman agak deket di syuting Norma, kelihatan jelas ya. Nah, ini jadi ikannya apa ya, kalau nggak salah kohaku Sakai. Kohaku Sakai. Oh, yang kiri itu ya, yang mulan itu. Mulan. Nanti di depan ada tuh, nanti Norma shoot ya. Nah, itu panjang 98 cm, hampir 1 meter. Pam apa ini, ingat Sakai. Itu. Dan sampai sekarang rekor ini belum terpecahkan ya, belum ada orang Indonesia lagi yang belum GCA ya, di, semoga ya bisa lagi. Tapi ini fakta ya teman-teman, fakta ini adalah sesuatu data atau statistik yang kita nggak bisa pungkiri gitu loh. Dan ini bukan rekor pencapaian yang mudah loh teman-teman. Ya, kalau Blaze ngomong boro-boro di GCA lokal aja kita masih jarang banget, bahkan dibilang minim. Tapi ini Samurai udah sampai internasional dan bisa bawa ke gelar terpuncak terbaiknya. Itu yang luar biasa ya, kita berikan applause. Yuk kita lihat kolam-kolam yang ini nih Henry. Yang di sini rata-rata ukuran berapa ini? Ini dari 75 sampai 95 ya, Pak. 75 sampai 95 cm, hampir 1 meter. Jadi teman-teman, saya juga garis bawahi bahwa mungkin ikan koi kalau nyampe ukuran besar masih banyak pilihan. Tapi sekali lagi, besar dengan quality yang bagus dan premium seperti ini, itu nggak banyak. Ya tadi yang Andrew jelaskan kan, dari seleksinya, dari indukannya, dari parentnya, kemudian ngerawat keepingnya, itu kan juga nggak mudah loh. Tuh, ini gila yuk, soalnya ini lihat. Usia berapa ini rata-rata ini yang di sini? Ini 4 sampai 7 tahun lah. 4 sampai 7 tahun. Ya, tuh lihat Ochibanya, karakternya kayak gitu tuh. Ya, kujakunya tuh, ya. Yang di sini masih ada yang available atau udah punya customer semuanya? Masih ada juga. Masih ada juga yang available. Oh ya, buat teman-teman ya, terutama yang suka koi show, jadi Samurai Koi Center ini selain menjual ikannya, mereka ini juga bisa mengkeepingkan. Jadi kalau nanti untuk ke show, untuk baik show yang di Jepang maupun yang di Indonesia, itu bisa dengan kita titip keeping plus handling. Nanti kalau lengkapnya nanti bisa tanya ke kontak yang bersangkutan ya. Ini kira-kira kedalaman berapa meter ini, Adi? Ini 1,8. Tuh, ya. 1,8. 1,8 ini kalau panjangnya nih saya lihat. Ini kalau nggak salah 22 ya. 22 meter. Kalau nggak salah. 22 meter lebarnya, mungkin ini sekitar 4 meter lebih nih kalau saya lihat. 4 meteran ya. 4 meteran lebih. Dan semua kolam Samurai Norma bisa shoot pakai FDF semua tuh. Yang di belakang ini namanya baki shower ya. Nah, itu yang kotak-kotak itu FDF. Nah, itu FDF tuh. Ya, dulu kita boleh lihat yang di sana nggak? Boleh, ya, yuk kita ke sana yuk. Ya, nanti yang diangkat tadi yang dipilih customer juga tampilin ya, Norma ya. Ya. Muter. Kita lewat sini ya. Sini, masuk sebentar. Ini Ega JRX Koi, Bandung juga. Ya, ini teman-teman pasti udah nggak asing nih.
Wow, 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 wow. Asli pusing. Jadi kalau saya ke Samurai itu pusingnya bukan cari ikan bagus, cari ikan jelek yang susah di sini. Ya, bagus semua. Aduh, benikoinya gila. Ini juga size-nya udah gede-gede ya, berapa sampai berapa? Iya, ini ada yang ya dari kecil sampai gede ini. Ya, mungkin paling kecil kayaknya 60 BU-an ini. Iya, 60-an. 60 BU-an sampai ini kayaknya kalau ada yang 90 lebih ini. Ya, jadi teman-teman di sini pun ada grade-nya lagi yang seperti Andrew tadi jelasin, ada yang sudah ini untuk parent, untuk indukan. Ini untuk di kolam aja. Oh, ini untuk show. Oh, ini untuk show yang gelar premium atau gelar Grand Champion, ini yang ikan medium itu. Jadi temannya di sini lengkap, teman-teman. Yang pasti ya tadi saya setuju dengan Andrew bahwa salah satu kuncinya piara air ya. Iya. Sama sebetulnya makanan juga penting. Makanan ya. Kalau boleh tahu nih Andrew, ikan-ikan di sini rata-rata pakai pakan merek apa nih Andrew? Pasti nanti teman-teman banyak yang pengen tahu. Kita sih pertama Odakan Ya, oke. Saki Hikari, terus High Slick, sama JPD. 4 macam ya. Ya, jadi kita mix ya. kan kita mix. Baik secara high grade ataupun colornya mix 4 ini ya. Kalau color kita memang Odakan sih. Odakan ya. Jadi teman-teman Odakan, Saki Hikari, JPD sama High Slick. 4 macam. Nah, ini teman-teman nanti kalau yang mau cari pakannya udah banyak juga ya. Samurai jual juga nggak? Jual juga. Nah, ternyata pakan juga bisa teman-teman. Sebetulnya kalau saya lihat Samurai ini lengkap Norma dan teman-teman, pakan ada, jelas ikan ada, obat-obatan juga ada ya. Media ada juga. Media juga ada. Ya, nanti teman-teman kalau info jelasnya nanti bisa kontak-kontak yang di bawah ini ya, seperti ini ya. Nah, terakhir nih Andrew, saya biasanya kalau setiap ke dealer atau baik itu ke breeder, biasanya saya juga edukasi mengenai fasilitas karantina nih Andrew. Oh iya. Nah, saya lihat kan Samurai ini juga sangat concern sekali, sangat apa ya, disiplin sekali dalam hal karantina ikan, baik yang untuk show maupun yang untuk dikirim ke customer. Kayaknya di depan ya Andrew ya? Di depan ya? Ya, kita ke sana sekalian boleh? Terakhir ya? Oke, yuk. Nah, ini kita masuk di salah satu fasilitas dari tempat karantina atau untuk stabilin ikan-ikannya. Nah, Andrew, kenapa sih kok ditutup atasnya sampai kanan kiri? Dan saya lihat nih pintu ini kan juga supaya mungkin udaranya lebih stabil atau gimana? Iya, menjaga suhu. Kalau menjaga suhu. Ya, kenapa Andrew? Karena mungkin soalnya swing suhunya kalau siang ini kan matahari ke panas. Cuma kalau malam kita di tempat kita ini dingin. Oh, jadi perbedaan suhu dari siang sampai ke malamnya ini di Cianjuang atau di Bandung atas ini lumayan jauh ya. Iya. Faktornya itu. Nah, ini ikan-ikan ini memang nantinya rencana ada yang langsung dijual atau dibesarin atau gimana? Sironya keren-keren, gila. Biasanya langsung sih. Langsung juga. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang mungkin belum laku juga sama di grup juga ya berarti. Bisa, ya bisa. Jadi teman-teman bisa lihat Norma semua ya, ini di shoot. Yang tadi saya bilang pakai vet semua, terus ini yang bak karantinanya, dan ini semua atasnya ini tertutup konsepnya seperti greenhouse. Jadi kayak di Jepang itu istilahnya greenhouse ya, betul ya. Yang fasilitas karantinanya itu untuk suhunya benar-benar dijaga. Ya itu tadi teman-teman bisa lihat bahwa sekali lagi teman-teman memang Samurai Koi ini fakta itu yang sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri. Saya bilang saat ini masih number one. Ya number one saya bilang, baik dari sisi ikan koinya yang untuk customer ataupun untuk show, baik yang show di Indonesia ataupun di Jepang, data statistikanya itu nggak bisa bohong. Kalau teman-teman ngikutin hasil setiap show itu, terutama GCA dan Grand Champion itu masih sering disapu bersih sama Samurai ini, luar biasa hebat. Ya. Nah itu mungkin yang kita pengen sharing Andrew sebetulnya hari ini. Thank you banget juga waktunya. Dan yang pasti saya juga terima kasih sekali udah boleh milih-milih ikan tadi sama customer kita dari pagi, dan semoga nanti ke depan kita juga balik sini dengan mungkin customer-customer yang lain ya. Supaya kita bisa juga memberikan edukasi bahwa sekali lagi teman-teman di ikan koi atau hobis itu tidak ada mahal murah. Jadi sebetulnya secara harga, kualitas dan lain-lain itu adalah mengikuti. Nah, semoga melalui video ini bersama Andrew tadi udah kita ditemani, kita bisa belajar sama-sama bahwa kualitas atau quality itu salah satu yang dinilai dari ikan koi, bukan cuma jumbonya atau bukan cuma bodinya, seperti itu. Dan semoga nanti ke depan kita mungkin bisa berikan edukasi-edukasi yang lain. Yang pasti jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe,
dan sampai ketemu nanti di video-video berikutnya. Bye bye.